kita berdoa terlebih dahulu. Malam Feni. Ya, malam. Sebenarnya jam berapa ini? Sudah 21.45. Yuk kita berdoa, kita perenungan sejenak aja ya. Sebelum tidur supaya kita rileks. Tiap hari rileks, tiap hari butuh kekuatan. Ya, karena tiap hari kita perlu sadar loh, kalau kita nggak punya kekuatan firman, iblis itu berjalannya keliling-keliling. Terus kelilingnya bukan hanya keliling, tapi sambil ngaum-ngaum gitu ya. Yang di ngaum-ngaumi itu pasti sesuatu yang buruk di telinga kita, supaya mencuri kekuatan kita. Yang dia keliling sambil mengaum-ngaum ya, mungkin dia tidak langsung bunuh kita, tidak langsung hancurkan hidup kita, tapi lewat ngaum-ngaumnya ini loh bahaya. Berapa banyak orang frustasi hanya karena ngaum-ngaum. Nah, kita berdoa aja terlebih dahulu. Yuk Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kalau malam ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengar firman yang menjadi rema buat kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu di dalam keterbatasannya, tapi punya Tuhan yang tidak terbatas hikmat pewahyuan yang akan memampukan hamba-Mu. Berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Nah, saudara percaya kenapa kita perlu dengar-dengaran akan firman? Karena realita iblis itu bukan hanya jalan keliling, tapi dia ngaum-ngaum. Nah, apa yang dia gemahkan itu sesuatu yang mungkin tidak langsung menghancurkan hidup saudara, tapi setiap hari yang digemahkan itu akan mencuri kekuatan. Saudara lihat ya, berapa banyak orang sudah putus asa atas sesuatu yang belum terjadi. Tangkap saudara, itu kenapa? Karena intimidasi dan suara iblis itu kuat. Jadi misalnya bangkrut gitu ya, usaha bangkrut, iblis itu paling sering mengaumkan apa? Hidupmu bakal susah, masa depanmu bakal suram, anak-anakmu bagaimana, nasibmu malang, dan sebagainya. Harapan iblis dengan apa yang dia aumkan itu mencuri kekuatan iman saudara, mencuri damai sejahtera, mencuri sukacita, mencuri waktumu untuk berdoa. Itu jelas tujuan iblis. Kenapa? Karena kalau orang punya iman, rahasianya jadilah menurut imanmu. Orang punya jam doa, doa besar kuasanya. Orang punya sukacita, sukacita, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, firman yang direngungkan, firman pasti memerdekakan. Nah, iblis itu tahu kekuatannya firman, doa, sukacita, dan iman. Makanya iblis itu selalu mencuri kekuatan orang benar, supaya sudah tidak bisa sukacita, tidak bisa berdoa, tidak bisa beriman, tidak bisa lagi untuk punya hati yang gembira. Saudara percaya, kalau semua ini saudara tidurkan, maka saudara tidak akan lihat kuasa Tuhan itu bekerja secara sempurna. Hari ini kelemahan kita, tidak apa-apa. Rela aja jalani kelemahan, tidak apa-apa. Karena apa yang dipikirkan manusia dengan suaranya iblis, selalu kelemahan itu identik dengan kehancuran. Tangkep ya. Tapi sekali lagi, apa yang dikatakan firman Tuhan, justru di masa-masa kita tidak bisa apa-apa, tidak berdaya, Tuhan lagi menyempurnakan kehidupan saudara dan saya. Yang disempurnakan bukan masalahnya terlebih dahulu, tapi hidup kita. Tangkep ya, hidup kita ini makin disempurnakan, makin dipercantik batiniah kita dari hari ke hari. Setelah kita melihat manusia kita dipercantik, percayalah, Tuhan bukan hanya menyempurnakan hidup kita, tapi Tuhan juga akan menyempurnakan yang namanya lahiriah kita. Jadi sekali lagi,
Tuhan fokusnya dengan batiniah, kita lahiriah. Kita fokusnya dengan masalah, tapi Tuhan fokusnya dengan dosa kita terlebih dahulu. Tangkep ya, kita fokusnya dengan buah daging, ya, tapi Tuhan itu fokusnya dengan buah roh. Makanya Tuhan sama kita itu kadang-kadang membuat kita kecewa karena targetnya manusia dan Tuhan itu berbeda. Nah, hari ini kita belajar bagaimana polis hidup orang benar. Polis hidup orang benar hari-hari ini, yuk belajar dengar firman aja, pokoknya dengar aja, enak ndak enak dengar, karena sesuatu yang masuk di dalam pikiran kita, dalam hati kita, itu akan membuahkan satu kekuatan. Iblis tuh paling takut dengan kata bertahan. Nah, kenapa? Kata kuncinya, orang yang bertahan sampai kesudahannya, enak ndak enak bertahan, ngerti ndak ngerti kok bonyok semua, tapi pasti selamat. Nah, itu janjinya Tuhan. Tangkep ya, polisnya Tuhan pasti selamat. Orang yang bertahan sampai kesudahannya akan memperoleh hidupnya kembali. Iblis itu paling takut dengan anak Tuhan yang bertahan. Ngerti nggak ngerti, enak ndak enak, pokoknya sekali Yesus tetap Yesus. Nah, itu paling takut dia. Karena targetnya iblis dicuri, dibunuh, dibinasakan. Nah, kalau kita bertahan, maka kita pasti selamat. Kita pasti memperoleh hidup. Namanya memperoleh, berarti yang hilang akan diperoleh kembali, berkat yang hilang. Rumah tangga yang hancur akan diperoleh pemulihan kembali. Yang namanya madesu hari ini, Tuhan akan memperoleh hidup untuk masa depan yang cerah. Iblis paling takut dengan kata bertahan. Makanya kita setiap anak-anak Tuhan itu dicuri kekuatannya supaya menyerah. Termasuk setiap kali iblis kelilingnya cuman bisa mengaum-ngaum. Dia punya senjata mutlak yang selama ini hanya dengan mengaum-ngaum. Sementara dia tidak tahu 1 jam hidup kita seperti apa, 2 jam 1 detik. Tapi dia punya senjata yang selalu mengaum-ngaum. Makanya kenapa program ST renungan saya cuman tangkep pesan Tuhan. Kalau iblis aja giat lemparin virus, lemparin intimidasi yang negatif, kenapa kamu gak tiap malam lempar sesuatu supaya orang paksa dengar, supaya iman timbul dari pendengaran akan firman. Kalau kita ndak dengar firman, maka iman kita ndak akan timbul apapun. Imanmu hanya naik turun sehingga tidak dapat sesuatu dari Tuhan dan tidak diperhitungkan sebagai kebenaran. Sejak Tuhan taruh sesuatu di hati saya, Tuhan bilang gini, iblis aja giat mengaum-ngaum setiap kali berkeliling. Lah kenapa kita sebagai anak Tuhan, yuk gemahkan, viralkan kebenaran supaya banyak orang mendengar. Dan ketika kita bukan mendengar apa yang diaumkan iblis, tapi apa yang diseru-serukan oleh Tuhan lewat firman, maka kita pasti kuat bertahan sampai akhir. Kenapa orang tidak kuat? Karena orang tidak dengar firman. Orang tidak merenungkan firman. Yang direnungkan gak punya duit, susah. Gak punya duit, gak bisa makan. Gak punya duit, usaha bangkrut, bakal hidupmu hancur. Siapa yang bilang? Gak punya suami, bakal dikucilkan orang, bakal dijadikan bahan omongan. Anak-anak kehilangan figur papa, anak-anak akan rusak. Siapa yang bilang? Itu karena kita banyak dengar apa kata iblis. Nah, kalau kita dengar apa kata Tuhan, kita akan tangkap sesuatu. Justru di masa engkau sesak Eli, keajaibanmu terjadi. Keajaiban terjadi. Saat engkau tidak berdaya, aku yang akan menyempurnakan kuasaku. Jadi gak ada masalah dengan hal-hal yang buruk yang kita alami. Senyatanya sebentar lagi semakin parah
jalan hidup kita, semakin dekat mujizat. Tangkep ya? Kenapa? Karena kalau kita bisa melakukan sendiri tanpa Tuhan, bukan mujizat namanya. Kita semua butuh mujizat. Saya butuh mujizat, saudara butuh mujizat. Nah, mujizat Tuhan hanya terjadi pada saat tidak masuk akal, tidak bisa apa-apa, sudah tidak punya kemampuan apa-apa, tiba-tiba ada orang yang tolong saudara. Nah, ini bagiannya Tuhan. Makanya kita hari ini perlu dengar firman ya. Saya berharap semaksimal mungkin kalau Tuhan kasih saya firman, saya pasti bagikan ya. Saya berharap saudara jangan bosan, karena semakin banyak firman ini digemahkan, semakin harapan saya dan harapan Tuhan akan mencetak orang-orang yang kuat bertahan sampai akhir. Tujuan kita semua ya. Saya akan bahas 3 hal. Kenapa polis hidup orang benar? Orang benar itu hidupnya bukan nyaman, tapi aman. Tangkep ya, karena ada tangan Tuhan yang mengendalikan. Yang kedua, hidup orang benar itu bukan tanpa badai, tapi tahan badai. Tangkep ya. Yang ketiga, hidup itu bukan kejar berkat, tapi kejar selamat. Nah, ini yang membedakan. Saudara, hari ini ikut Tuhan bukan aman, bukan nyaman-nyaman, tapi aman terkendali. Karena tangan Tuhan itu pasti mengendalikan dengan aman hidup yang tidak nyaman. Tangkep ya. Ikut Tuhan bukan tanpa badai, tapi tahan badai. Tangkep kenapa? Karena di tengah badai sekalipun, Tuhan tetap meredakan badai itu menjadi aman, tenang, teduh sekali. Tangkep ya. Hidup ikut Tuhan bukan kejar berkat, tapi selamat. Saudara, kalau kejar berkat tidak selamat, saudara, hari ini apa artinya? Kaya, mati tidak dibawa. Berkatmu berlimpah-limpah, sukses, mati tidak ada yang dibawa. Nah, berkat itu yang kita nikmati di dunia cuman seperti uap sementara. Tapi kalau keselamatan itu nilainya kekal. Jadi jangan kejar berkat di dunia yang mati tidak dibawa, tapi kejar keselamatan. Nah, orang benar itu harus punya mindset. Jadi kalau memang hidupmu tidak nyaman hari ini, tapi tetap aman. Hidupmu banyak badai menimpa hidup kita, tapi kita pasti tahan sampai pada akhirnya. Kalaupun hidupmu hari ini banyak masalah, yang penting selamat. Itulah polis kehidupan. Nah, hari ini ada 3 hal polis hidup orang benar. Yang pertama, bagaimana hidup ini bukan kejar berkat, tapi kejar selamat. Itu selalu yang pertama ya. Adalah firman yang memerdekakan kita. Firman kemerdekaan kita. Jadi ketika kita berpegang pada firman, kita ini pasti selamat. Kenapa? Karena Roma 9, ini sudah saya tulis renungannya. Roma 9 ayat 6a, 9a, dan 28. Ini yang akan kita tahu. Makanya orang benar, yuk, memang hidupnya bukan dikejar berkat, tapi selamat saudara. Kalau kita kejar berkat itu salah besar. Ikut Tuhan itu karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Pengorbanan Tuhan bukan berkati kita loh, selamatkan kita loh. Kalau kita cuma nuntut berkat tapi tidak ada jaminan selamat, saudara, apa arti hidupmu? Coba kalau kita tahu bahwa hidup ini cuma ada di kehidupan. Saya itu kalau membayangkan binatang itu kasihan ya. Saya tuh pernah pelayanan 1 kali, saya lihat seekor kucing ditabrak dengan sepeda motor kalau nggak salah. Aduh, saya lihat kucing itu mau mati juga kayak manusia saudara, kleper gitu sampai nggak mati-mati, sampai ada orang yang kasihan diangkat ditaruh di pinggir ya. Kucing nggak dibawa ke rumah sakit langsung saudara. Saya lihat, aduh cepet ditolong toh gitu ya, sampai tanpa sadar saya bilang, nang cepet dibawa ke rumah sakit gitu. Saya lihat kucing itu bisa waktu mau ditabrak sepeda motor itu bisa sekaratnya bisa
kleper-kleper saudara, badannya bisa kleper-kleper nahan kesakitan ya. Dan orang juga nggak bawa ke rumah sakit, cuman dipinggirin sampai dibiarin meninggal, ditutup gitu aja. Nah saya bisa bayangin binatang tuh kasihan ya, setelah meninggal ya selesai sudah, nggak ada. Tapi kalau kita kan punya jiwa, punya roh ya. Tapi binatang itu rohnya sudah nggak ada saudara. Jadi ketika meninggal itu sudah selesai hidupnya, ya cuman di dunia ini aja. Nah, menurut kehidupan kita, kalau karya yang terbesar itu cuman kita berkati di dunia tanpa keselamatan, maka kita ini adalah orang yang paling malang senyatanya. Karena kita ini hari ini, percayalah, sesusah-susahnya hidup orang benar, bertahan aja. Ngerti nggak ngerti, enak nggak enak, pikul salib kok tambah berat, bertahan karena pasti selamat. Karena kalau kita keluar dari prosesnya Tuhan, kita keluar dari tracknya Tuhan, jalan kebenaran, kita pilih jalan dunia yang menyesatkan walaupun enak, saudara tidak selamat. Saudara mau jadi apa? Makanya kita orang benar itu punya polis, yaitu firman Tuhan. Bukan kejar berkat, tapi kejar selamat. Hidup ikut firman tuh tidak enak loh saudara. Banyak batasannya. Orang dunia ditampar pipi kiri bisa bales tampar pipi kanan, diperlakukan jahat bales jahat. Tapi kalau kita hidup lewat firman, diperlakukan jahat, disakiti, tidak boleh bales. Walaupun berapa kali disakiti, tidak boleh bales, malah suruh ngampuni, doakan, berkati. Tidak enak ya, sudah dirugikan tapi tidak boleh bales. Malah dalam doanya tidak boleh ngutuki, suruh memberkati. Ditampar pipi kiri, disuruh kasih pipi kanan. Lihat, orang benar semua nggak enak. Berjalan maju, cucuran air mata. Jujur, kalau mau pegang firman, kita semua pasti bilang gini, nggak enak hidup. Ikut firman tuh sulit Bu Eli. Nggak enak Bu Eli. Jujur, ikut firman itu pikul salib, sangkal diri setiap hari. Tapi targetnya selamat. Nah saudara mau kejar yang mana? Kalau ikut dunia ndak ada batasan dan ketetapannya, memang berkat cepat, puas bisa bales, tapi ndak selamat saudara. Ndak ada jaminan selamat. Makanya waktu kita pegang firman, kita baca, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. 9a, sebab firman ini mengandung janji. 28, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Kita masih di bumi ya, berarti firman ini akan dilakukan Tuhan, enggak? Jelas. Selama kaki kita masih menginjak di bumi, firman dilakukan sempurna dan segera. Jadi sekali lagi saya rangkum 3 hal. Polis daripada orang benar, targetnya bukan berkat tapi selamat. Nah, apa yang jadi pegangan polis kita? Firman. Kita ini sudah punya polis firman, sudahlah, ngerti ndak ngerti, jadikan firman itu sebagai kompas. Maka polisnya firman Tuhan itu ndak pernah gagal. Firman itu mengandung banyak janji Tuhan, jelas. Yang ketiga, firman itu akan digenapi sempurna dan segera di muka bumi ini. Jadi sekali lagi, on the way semuanya janji Tuhan. Ketika kita hari ini pegang firman, firman akan digenapi di muka bumi sempurna segera. Firman banyak mengandung janji dan firman Tuhan tidak pernah gagal. Saudara boleh gagal berkali-kali, tapi waktu pegangan kita cuman pegang firman Tuhan suatu kali pasti memerdekakan kita. Itu polisnya saudara. Orang benar itu bisa gagal berkali-kali, tapi kalau kita tetap pegang firman, rumah tanggamu babak belur, keuanganmu babak belur. Berapa kali rumah tangga kita walaupun kita sudah ngampuni, di PHP berulang kali. Kemungkinannya bisa, sudah berdoa. Orang hari-hari ini, walaupun hari ini kita sudah baik sama orang itu tidak tahu berterima kasih sama kita. Berapa kali kita baik, kita dipentung dari belakang, ditusuk dari belakang, tidak berterima kasih, makin jelek-jelekkan kita.
Berapa banyak orang ngalami seperti ini. Tapi satu hal, jangan pernah bales. Waktu kita ndak bales, firman itu ndak pernah gagal. Apa yang ndak pernah gagal? Seperti saya bahas kemarin, pembalasan itu adalah hakku. Jadi sekali lagi, jangan berpikir ketika kita mengampuni, kita ngalah. Kita ini bukan ngalah untuk kalah, tapi ngalahnya untuk menang. Kenapa? Walaupun kita tidak punya kekuatan untuk membalas, Bu. Saya tidak punya kekuatan apa-apa untuk membalas. Musuh saya itu Goliat, Bu Eli. Musuh saya itu banyak uangnya. Setiap orang yang ada di sekitar dia disogok dengan uang. Semua bela suami saya. Semua mertua bela, ipar bela, semua bela suami saya karena suami saya kaya sekarang, Bu. Apalagi wanita tobat di samping dia kaya, Bu, janda kaya, tajir melintir, sehingga semua orang ditutup dengan uang termasuk anak-anak saya. Ada seorang ibu sampai nangis, saudara. Waktu konseling sama saya tuh nangisnya itu kalau orang stres, kalau orang stresnya biasa saya bisa baca, nangisnya paling cuma gini. Nah, ini stres biasa, saudara. Tapi kalau sudah nangis sampai nah ini stres berat. Tapi kalau sudah ini stresnya biasa, saudara. Sampai dia itu nangis teriak, Bu Eli, ini ada gak keadilan buat saya, Bu Eli? Saya yang benar, tapi sampai semua ndak ada yang bela saya hanya karena uang bicara, Bu Eli. Termasuk yang paling menyakitkan anak-anak saya. Juga semua tutup mulut semua karena semua bisa dibeli dengan uang, Bu Eli. Dan saya cuma berkata, Bu, jangan pernah takut. 1000 tangan boleh menjatuhkan ibu, tapi cukup ibu punya satu tangan, yaitu kebenaran Tuhan, firman yang pasti memerdekakan ibu. Ibu pasti akan menang. Ibu jangan takut. Semakin ibu terpuruk hari ini stres, iblis akan bersorak-sorai. Iblis semakin memperkuat intimidasinya. Kamu memang tidak diperhitungkan, kasihan. Kamu sekarang sudah terpuruk. Lihat tuh anak-anakmu keterlaluan, mertuamu keterlaluan. Tujuannya apa? Supaya kita makin timbul kebencian yang menyala-nyala. Iblis tuh gak mau rohmu yang menyala-nyala. Dengan apa yang dikatakan di telinga kita, supaya daging kita nyala-nyala. Otomatis ibu ini semakin sakit hati sama anak, sakit hati sama mertuanya, sama ipar, sama pelakor, sama suami, sama teman baiknya juga yang bisa ditutup mulutnya dengan uang. Semua, saya bilang berapa banyak tekanan yang ibu mau simpan hari-hari ini, Bu. Hanya karena konyolnya kita kurang mengenal firman. Bukankah firman sudah berkata, mau 1000 tangan menjatuhkan kita, cukup satu tangannya Tuhan. Cukup Tuhan di pihak ibu. Nggak usah mengharapkan anak, nggak usah mengharapkan mertua, nggak usah mengharapkan ipar. Ibu tahu siapa yang berperang buat ibu. Tuhan kan, Tuhan sendiri kan yang melakukan. Ibu disuruh apa hari ini? Diam, bukan disuruh stres, bukan disuruh terpuruk. Ibu diam, artinya ibu diam, tenang aja, jalani aja, nikmati aja, syukuri. Karena dengan ibu bertahan, ibu pasti selamat. Nggak usah bertahan dengan banyak kekuatan. Saya bertahan, saudara bertahan, cukup dengan kekuatannya Tuhan yang berperang. Pasti selamat, pasti memperoleh hidup. Dan setelah ibu ini saya beri nasihat, dia baru lega. Iya ya Bu Eli, benar juga ya Bu Eli. Saya sudah terintimidasi dengan apa yang iblis katakan tiap hari di telinga saya. Kurang ajar anakmu, anak durhaka. Sampai saya mau kutuki anak saya, Bu. Untung saya tidak ngomong, untung Bu. Ibu jangan sampai karena ibu emosi, ibu mengutuki anak, mengutuki suami. Nanti firman itu digenapi, terkutuklah orang yang mengutuk. Jadi ketika saudara mengutuki, saya bilang Bu, nanti kutuk itu kembali loh. Lebih baik ibu lepaskan berkat supaya nanti kembalinya juga berkat. Saya bilang doakan anak,
doakan suami, doakan wanita tobat, doakan mertua, supaya lewat doa berkat itu ibu makin diberkati sama Tuhan. Di situ ibu itu mulai sadar, dari nangis yang sampai teriak saudara, itu saya biarin aja, karena biar dia lega. Setelah dia lega, saya mulai bicara. Saya nggak lama-lama bicara, saya cuman bicara 5-10 menit. Setelah itu ibu itu bilang gini, iya Bu, saya sekarang ngerti Bu, ternyata saya dibodoh-bodohi sama iblis. Saya tahu hari ini ternyata saya punya Tuhan yang besar. Ibu tenang, ibu ini luar biasa saudara. Sekarang ibu ini jalani walaupun dikucilkan anak mertua. Ibu ini bawaannya happy aja saudara. Sampai dia lihat terobosan yang Tuhan kerjakan. Satu persatu kebenaran itu dibuktikan sama Tuhan. Bukan dia. Tiba-tiba anaknya lihat bagaimana bapaknya, bagaimana wanita tobat. Satu persatu Tuhan singkapkan. Itu keajaiban Tuhan. Makanya siapapun hari ini, yuk kita punya polis kehidupan yang tidak pernah gagal saudara, yang berisi banyak mengandung janji. Roma 9 ayat 6a, 9a dan 28, di mana firman ya Tuhan itu ya dan amin pasti akan digenapi di muka bumi. Itu perkataan firman. Pegang firman. Ketika saudara pegang polis firman, target ikut Tuhan bukan berkat. Walaupun mungkin ikut firman berkatmu rasanya kok sulit ya, lama ya. Ikut Tuhan lemot, ikut cara-cara ke paranormal mungkin lebih cepat, tapi tidak selamat. Saudara jangan pilih jalan instan yang tidak selamat. Hari ini pilihlah jalan targetnya, pegang firman. Kita bertahan, pasti selamat dan memperoleh hidup. Itu polis yang pertama. Yang kedua, janji Tuhan. Ya, saudara percaya yang kedua, yaitu hidup itu bukannya nyaman tapi aman. Kenapa? Karena ada janji Tuhan. Janji Tuhan bukan hidup nyaman tapi aman. Percayalah, kalau Tuhan yang berjanji memang hidup ikut Kristus itu bukan nyaman, enggak, tapi aman. Janji Tuhan pasti aman. Segala sesuatu dibuat indah pada waktunya. Di saat kelemahan kita, kuasa Tuhan jadi sempurna. Saudara yang mengalami kemalangan banyak, tapi Tuhan melepaskan. Itu semua janji Tuhan. Hari ini percayalah, janji Tuhan memang bukan aman, bukan nyaman, tapi aman. Dilepaskan, jatuh berkali-kali, pasti bangun kembali. Saudara, hari ini tidak ada sesuatu yang lebih aman selain kita pegang polisnya janji Tuhan. Janji manusia hanya janji belaka, bisa lalai, bisa lupa, bisa diingkari. Termasuk orang yang baik sama saudara bisa ngingkari janjinya, tapi buat Tuhan dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Bahkan firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun kita sering lalai, Tuhan itu juga setia saat kita tidak setia. Janji Tuhan itu juga di Mazmur 111 ayat 4 dan 5. Tuhan ingat janjinya selama-lamanya. Berarti Tuhan ingat, Tuhan tidak pernah lalai. Yang ketiga, Tuhan akan buktikan janjinya ya dan amin. Di 2 Korintus berapa itu? Yang janji ya dan amin. Sekali lagi saudara pegang aja polis yang kedua, janji Tuhan. Memang janjinya bukan nyaman tapi aman. Saudara percaya janji Tuhan, dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan tetap ingat akan janjinya selama-lamanya. Bahkan Tuhan akan buktikan janjinya ya dan amin. Sekali lagi saudara jangan takut. Saya lupa yang tidak pernah lalai janjinya di 2 Petrus 3 ya, ayat berapa? 9 kalau tidak salah. Nah, hari-hari ini yuk kita semua sebagai anak Tuhan pegang aja. Memang Tuhan ikut Kristus janjimu tidak nyaman. It's okay. Kemalangannya banyak, jatuhnya 7 kali, putar tembok Yeriko juga tuh harus capek. Hari ke-7 baru runtuh. Ya, hari ke-7 13 putaran lagi. Tapi percayalah, pasti runtuh.
pasti yang namanya kemalangan itu dilepaskan, pasti bangun kembali. Itu targetnya Tuhan. Aman. Jadi jangan takut, yang lagi ngalami kemalangan banyak pasti dilepaskan. Sudah, pegang aja janji Tuhan. Yang lagi jatuh berkali-kali pasti bangun kembali. Yang lagi capek hari ini, banyak putaran tikungan-tikungan. Misalnya loh Bu Eli, Tuhan tuh kalau mau tolong saya jalan lurus, sekali jalan aja bisa. Kenapa harus berkali-kali jalan Bu Eli? Kok bangsa Israel itu kan harusnya 40 hari. Kenapa Bu Eli suruh putar padang gurun 40 tahun? Jujur, hari ini kita nggak ngerti. Mungkin tembok Yeriko putar 1 kali aja bisa ndak roboh, tapi kenapa harus 7 putaran? Seperti yang saya khotbahkan, kadang kita ndak ngerti jalan Tuhan tuh seperti apa, ndak bisa terselami, karena otak kita ini cuman otak manusia. Kita ndak bisa lihat sejauh mata memandang aja bisa lihat, tapi mandang hari esok kita ndak bisa lihat, saudara. Kita cuman bisa pegang janji Tuhan. Kalau saya lihat 15 tahun yang lalu, semuanya gelap, tapi apa yang membuat saya semangat? Walaupun saya nggak lihat, mana janji Tuhan? Bonyok semua, babak belur. Berdoa jangan punya anak, tambah mana, saudara. 3 bulan hamil lagi. Mana Tuhan janjimu? Mana janjimu? Nggak ngelihat. Tapi yang membuat saya tetap hari ini, sampai hari ini bisa melihat cara Tuhan membuka banyak pintu, itu karena saya cuman tidak melihat, tapi saya percaya dengan polis janji Tuhan, itu pasti digenapi. Bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Tuhan juga tidak akan lalai. Tuhan juga ingat loh sama janjinya. Saya tiap doa saya bilang gini, Tuhan, aku gak pusing dengan masalahku. Aku tidak perlu mengingatkan Tuhan. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Kenyataannya iblis bilang gini, mana we, buktinya we. Lu iblis sering ngomong we, buktinya mana, setia sama Tuhan mana, we, buktinya kamu ya dipisahkan manusia kok sampai sekarang we. Nah itu iblis. Tapi satu hal saya cuma berkata, iblis ini belum final. Namanya proses penyempurnaan, ndak apa-apa. Makin hidup saya diproses babak belur, saya percaya ada harga, ada kualitas. Kalau saya bayar harga pertobatan suami saya mahal, pertobatannya bukan abal-abal, tapi pertobatannya ada kualitas. Bukan tobat kumat, tapi tobat hebat. Tangkap ya, apa yang membuat saya, kalau orang tanya, Bu, kamu kok hebat ya, bisa bertahan walaupun suami sudah tidak setia berapa tahun. Apa yang membuat engkau bertahan, Bu Eli? Saya ingin tahu. Selain hidup saya cinta Tuhan, saya cuma bilang, saya nggak lihat. Kalau orang ngomong faktanya ancur-ancur, saudara. Babak belur, saudara. Tapi apa yang membuat saya bertahan? Saya pegang polis janji Tuhan. Karena jelas, saya cuma ngomong gini, saya ndak perlu ngotot apapun. Tuhan, kamu ndak mungkin lupa loh sama janjimu atas hidupku. Sama seperti Abraham. Mungkin sudah ndak masuk akal, sudah sangat lemah, sangat tertutup. Abraham berkecil hati nggak? Apa yang membuat Abraham tetap kuat, semangat walaupun kakek nenek sudah 100 tahun kakek-kakek? Karena satu hal, Abraham pasti tahu, Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan itu ingat selama-lamanya janjinya. Dan yang terakhir, dia pasti buktikan janjinya ya dan amin. Itu polis, saudara, yang membuat saya dan saudara semua hari ini punya polis. Selain firman, punya polis. Yang kedua, janji Tuhan. Yang ketiga, hidup ikut Tuhan itu bukan tanpa badai, tapi tahan badai. Kenapa? Karena kita juga punya polis, Roh Kudus, Roh Allah. Saudara percaya Roh Kudus itu adalah roh 3, penolong, penghibur, penasehat. Makanya kita pasti kuat. Nggak mungkin nggak. Saat kita lemah, roh penghibur, roh penasehat, roh yang penolong itu ada di dalam hidup kita. Sehingga walaupun hidup kita hari ini bukan tanpa badai, tapi tahan badai, dihajar seperti apapun,
ketika kita punya polis roh Allah, yaitu roh penghibur, penasehat, penolong, kita pasti tahan badai. Makanya kenapa ketika kita hari ini nyantai aja bawaannya, Roh Kudus selalu di dalam hati kita, pasti beri sinyal kok. Kalau kita sudah susah, sinyalnya jelas. Pasti Roh Kudus bilang, tenang aja, pasti Tuhan itu tolong kita, ndak mungkin enggak. Tapi kadang-kadang kita lebih banyak dengar roh iblis, banyak dengar suara iblis daripada roh Kudus yang dengan lembut. Saudara percaya hari-hari ini kita semua kalau nggak ada Roh Kudus nggak mungkin kuat hidup. Kenapa kita hari ini? Makanya saya bilang kalau orang nanti nggak di rapture nggak bakal kuat. Kita sekarang ini bisa kuat karena ada Roh Kudus loh, ada damai sejahtera. Ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, kita punya kekuatan enggak? Menghadapi badai yang besar. Dihantam badai seperti apapun masih bisa. Saya jujur, orang kalau lihat Bu, orang tuh sampai ngamati ketawa saya. Bu, kamu hebat. Saya pernah ngamati kamu beberapa saat. Saya itu punya teman beberapa, walaupun pelayanan. Kalau sudah stres ya Bu, ketawanya ndak bisa lepas. Ketawanya paling gini. Karena otaknya mikir terus Bu. Tapi saya amati Bu Eli. Lah kok ketawamu bisa kek 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 kek. Saya kalau ketawa maaf ya, kadang-kadang bisa suaranya apa. Wah ini saya nggak bisa jaim saudara. Kenapa? Karena di dalam hidup kita ini sudah penuh roh penghibur, roh yang penolong, roh yang penasehat itu kuat. Jadi kita hari ini dihantam badai pun kita cuma bilang gini, ya sudah, mau apa lagi, suka-sukamu Tuhan, aku ya tetap manut, taat. Itu salah satunya kita punya damai. Makanya kenapa orang kalau lihat saya gampang makan, banyak makan, tidur gampang, duduk ya. Kalau saya pelayanan, tanya yang sudah nemeni saya pelayanan siapapun. Orang mungkin setirin motor di samping saya. Saya pernah satu kali pelayanan di luar pulau. Orang ini yang mau bilang, Bu saya butuh konseling, ibu saya jemput ya dari bandara supaya saya bisa ngobrol. Oh oke, saya bilang gitu. Dia jemput saya. Dia pikir dia bikin banyak ngobrol. Setelah beberapa saat, karena dari bandara menuju tempat di mana dia ajak makan saya cukup jauh saudara. Mungkin di menit-menit pertama kuat saudara. Saya bisa ngobrol oke. Tapi lama-lama karena ngantuk. Pertama saya tahan, tapi di menit keberapa saya sudah tidak tahan, saya sudah merem-merem gini, saya bilang maaf ya, saya tidur sebentar. Dia bilang, oh iya Bu, silakan Ibu tidur aja dulu, nanti kalau sudah sampai saya banguni. Saudara lihat, kehidupan yang benar-benar ada roh Allah di dalam hidup saudara, bawaannya nyantai aja. Itu polis saudara, enggak usah. Makanya kalau rapture, nanti Roh Kudus, orang kudus diangkat, saudara bisa bayangin, kita hari ini ada Roh Kudus saja, kita masih dalam keadaan juga takut loh. Apalagi nanti kalau enggak ada Roh Kudus. Itu sudah benar-benar kehidupan yang enggak tahu seperti apa. Hari ini kita bersyukur, kita punya Roh Kudus, polis, Roh Kudus, Roh Allah. Itu materai yang ditinggalkan Tuhan pada waktu dia naik ke surga. Dia tahu bahwa kita enggak bakal kuat. Kalau nggak ada Roh Kudus kita nggak akan kuat. Makanya kita hari ini sudah ya, kita nyantai aja bawaannya. Roh penasehat, penolong, penghibur, jangan didukakan. Kalau Roh Kudus selalu berkata jangan lakukan ini, jangan dibantah. Roh Kudus nggak bakal keluar masuk dalam hidup saudara, dia tetap ada. Tapi pasti ada sinyal yang mendatangkan nggak ada damai sejahtera. Karena kita melawan kebenaran firman. Makanya 3 hal ini yuk kita tidur nyenyak, kita punya polis hidup daripada orang benar. Yaitu yang pertama apa tadi? Yaitu firman Tuhan, itu polis. Itu targetnya orang benar, bukan berkat tapi selamat. Percayalah, firman itu, Tuhan itu tidak pernah gagal, firmannya tidak pernah gagal, firman mengandung janji, ya firman itu akan digenapi di muka bumi sempurna segera, tenang aja. Hidup ke Tuhan itu janjinya bukan nyaman tapi aman, ya. Yang ketiga, hidup kita bukan tanpa
tanpa badai tapi tahan badai. Polisnya Roh Allah tinggal dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap tidur, tetap semangat ya. Nggak usah banyak, aduh gimana hidup saya Bu Eli. Sudahlah, tenang aja. Pegang firman, pegang janji Tuhan, pegang Roh Allah, Roh Kudus. Jangan dukakan Roh Kudus ya. Saudara dan saya, percayalah, hidup kita ini akan melihat sesuatu yang luar biasa. Karena firman memerdekakan, janji Tuhan itu yang akan membawa kita melihat banyak penggenapannya. Bahkan Roh Kudus ada, itu sudah lebih dari cukup. Makanya satu tangan Tuhan di pihak kita. Dengan firman, Roh Kudus, janji Tuhan, itu sudah lebih dari cukup yang membuat kita pasti sanggup bertahan sampai pada akhirnya. Selamat dan memperoleh hidup. Jadi jangan takut ya. Semua yang lagi bergabung malam ini, yuk besok yang onsite jangan lupa ketemu saya. Saya juga akan khotbah besok pujian penyembahan ya. Kita mau lebih banyak muji Tuhan ya. Karena kalau muji Tuhan pasti ada sesuatu yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati, selamat beristirahat. Jangan lupa nyanyi lagu yang baik-baik, jangan ingat masalah. Kalau mau tidur nyanyi apa? Ku tinggikan Engkau Tuhan ya. Kami memuji kebesaran-Mu. Mau ditambah lagi, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Wow, surga, malaikat surga. Kalau tiap hari anak-anak Tuhan walaupun di tengah masalah yang besar tetap meninggikan Tuhan, percayalah Tuhan itu di atas. Dia tidak akan pernah tahan dengan ukupan penyembahanmu yang sampai kepada telinganya. Percayalah, dia akan membuka banyak pintu dalam hidup saudara dan saya. Jangan terus fokus dengan satu pintu, nanti saudara tidak lihat banyak pintu. Pastikan jangan hanya puas dengan satu pintu yang Tuhan pulihkan, karena Tuhan mau buka banyak pintu pemulihan dan banyak janji-janji Tuhan di depan. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kami sudah punya polis hidup orang benar yang akan menuntun kehidupan kami lewat firman-Mu Tuhan. Kami sadar bahwa kehidupan kami targetnya bukan nyaman tapi aman. Target hidup kami juga hari ini Tuhan bukannya tanpa badai tapi tahan badai. Hidup kami juga bukan targetnya berkat tapi targetnya selamat. Terima kasih buat polis yang Tuhan sudah berikan buat kami, sehingga ini sudah lebih dari cukup untuk melihat kemenangan. Tuhan, apapun masalah kami, jawabannya itu hanya Engkau sumber jawaban kami. Apapun masalah kami, Yesus jawaban hidup kami. Itu yang membuat kami tidak perlu takut. Di balik masalah kami ada Yesus. Di balik bangkrutnya kami ada Tuhan Yesus. Di balik rumah tangga kami yang dihancurkan pihak ketiga tetap ada Tuhan Yesus. Di balik kanker kami tetap ada Tuhan Yesus. Sehingga semuanya tidak akan pernah menghancurkan hidup kami. Makasih ya Tuhan Yesus, berkati bangsa negara kami dalam perlindungan-Mu. Kami memberkati terus bangsa negara kami Indonesia ini aman, makmur, cinta, damai. Orang-orang takut akan Tuhan akan muncul di seluruh negara kota di negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau istirahat, berkati kami Tuhan, berkati Tuhan supaya kami bisa istirahat dengan nyenyak Tuhan. Terima kasih. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Sampai ketemu yang Surabaya. Jangan lupa tetap semangat bertahan. Tidak usah banyak protes.